Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melanjutkan rangkaian acara yang berikutnya, sambutan dari Gubernur Jawa Tengah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Supriyanto SPMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan salam hangat dari beliau Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP yang dalam kesempatan ini beliau ada kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan hari ini. Beliau belum bisa hadir dan mewakilkan ke saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, saya sampaikan permohonan maaf beliau karena beliau sedang sibuk kegiatan yang lain. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan atau membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah secara penuh, saya sampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada panitia. Yang saya hormati Pak Dandim 0724 Boyolali yang dalam hal ini beliau rawuh mewakili Pangdam 4 Diponegoro. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini hadir mewakili Bapak Bupati Boyolali. Yang saya hormati juga Pak hadirin semuanya dan utamanya para panitia, Ketua Penyelenggara, Ketua Yayasan ANSA, Pembina Yayasan ANSA Pak Muhasin dan ingkang putro Bapak Dr. Insinyur Nugroho yang tadi telah memberikan sambutan arahan. Ini adalah suatu momen yang luar biasa dan semoga ke depan kegiatan semacam ini melibatkan kami yang ada di daerah terutama di lokal kabupaten. Dinas Pertanian ketemu saya ternyata juga tidak begitu paham kegiatan ini, Pak Bambang, mohon maaf. Oke. Selanjutnya Ibu sekalian akan saya bacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah secara utuh pada kegiatan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Yang saya hormati Bupati Boyolali beserta unsur Forkompimda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati Ketua Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia. Yang saya hormati Ketua Indonesia Women IW SDGs, serta yang saya hormati juga para pelaku usaha tani, kelompok tani, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan Jambore Nasional Indonesia Total Organik 2022. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan ini selain sebagai upaya untuk memajukan potensi pertanian organik. Event ini juga menjadi wahana untuk promosi produk pertanian organik dan sosialisasi tata kelola pertanian organik. Event ini juga dikemas dengan sangat bagus, pokoknya jos banget. Seperti kita ketahui bersama, pertanian organik
kini mulai dikenal luas masyarakat seiring dengan adanya tren hidup sehat. Banyak pelaku pertanian organik bermunculan seiring dengan pangsa pasar yang semakin terbuka. Tidak hanya karena bernilai ekonomi tinggi, pertanian organik penting untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida. Pertanian organik sebagai sebuah solusi pertanian berkelanjutan. Untuk itulah saat ini petani harus diajarkan bahwa penanganan hama dan penyakit tidak hanya melalui pestisida sintetik. Begitupun dengan pupuk yang biasa disiapkan sendiri, yang lebih murah dan terjangkau, sekaligus dapat sehat bagi ekosistem pertanian. Tanaman yang dikelola secara organik biasanya lebih tahan hama penyakit. Hal itu terkait dengan kesuburan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang sehat. Kalau tanah subur, maka tanaman akan jauh lebih bagus tumbuhnya. Tanaman lebih akan tahan hama. Kalau tanah itu menjadi subur karena penambahan bahan organik, kita asumsikan tanaman di atasnya akan mendapat unsur hara yang lebih bagus. Sebaliknya, jika tanah mengandung banyak bahan sintetik, maka organisme dalam tanah tidak berkembang. Padahal organisme berfungsi penting menjaga keseimbangan komposer. Ada juga sifat antagonisnya yang bisa mengendalikan penyakit, tetapi tak bisa berkembang karena penggunaan bahan kimia. Kita perlu melakukan edukasi pada petani dalam mempromosikan pertanian organik sebagai sebuah jalan keluar pertanian berkelanjutan. Bertani organik juga membutuhkan totalitas dan konsistensi. Sekali menyatakan organik, maka tak boleh lagi menggunakan bahan-bahan kimia, meski itu dalam skala kecil. Ketika kita memutuskan untuk berorganik, maka harus ada totalitas. Dalam artian, semua penggunaan bahan kimia harus dihentikan. Tidak boleh sekarang organik, lalu musim selanjutnya kembali ke pupuk sintetik. Butuh kesabaran yang tinggi memang. Pupuk organik harus selalu diberikan selama beberapa musim. Tantangannya kemudian, maukah kita bercapek-capek dahulu, bersenang-senang kemudian? Dalam kenyataannya, sebagian besar petani ingin serba instan. Dalam berorganik butuh proses yang tidak mudah. Misalnya harus menyediakan pupuk dalam jumlah yang banyak. Meski bisa dibeli, membuat pupuk organik sendiri jauh lebih baik karena petani bisa menjamin keaslian pupuk yang dihasilkan. Makanya yang harus didorong adalah in situ, dibuat di tempatnya. Untuk pembuatan pupuk organik di tingkat petani harus in situ juga, agar tidak lagi capek-capek mengangkut pupuk ke lahan. Pertanian organik ini bisa juga diterapkan untuk tanaman keras dan jangka panjang seperti kakao. Tidak hanya untuk produk sayur-sayuran seperti yang banyak dilakukan selama ini. Sekarang ada pasar kakao organik seperti Jepang yang sangat ketat mengatur tentang hal ini. Untuk mewujudkan ini, maka perlu pendampingan intens ke petani-petani agar tidak lagi tergantung pada pupuk dan pestisida sintetik. Kepada petani agar diajarkan tidak perlu memakai pestisida. Itulah kemudian di sini kita butuh sinergi petani, swasta, dan pemerintah untuk mengurangi penggunaan pestisida ini. Petani juga melakukan diversifikasi tanaman dan komoditas produk pertanian. Saya harap Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menularkan bagaimana tata cara bertanam organik yang baik dan benar kepada petani kita.
Saya titip pesan kepada Bapak Ibu petani organik untuk terus mengembangkan pertanian organik ini. Produk hasil pertanian dikemas dengan baik agar harga jualnya semakin bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga event ini berjalan lancar dan sukses. Maju terus pertanian organik Indonesia. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Ibu sekalian, telah saya bacakan sambutan gubernur dalam kegiatan ini secara utuh. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus motivasi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah atau KPW Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kepada yang kami hormati Bapak Akris Sarwani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Pak Bupati Boyolali yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dan Forkopimda Jawa Tengah maupun Boyolali yang hadir pada hari ini. Dan yang kami menyebutnya saya cintai, Pak, saya banggakan adalah para petani, para pegiat total organik yang hadir dari seluruh Indonesia di Jambore Nasional Total Organik tahun 2022 ini. Pertama-tama tentunya syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat untuk bisa kita rasakan, karunia yang kita rasakan sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, teladan kita dan menjadi pemimpin kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mohon maaf tadi saya sampaikan penghargaan juga. Salam saya kepada pengurus Yayasan ANSA dan juga Pak Prof Nugroho sebagai inisiator dari kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian dan para pegiat total organik yang luar biasa, perkenankan saya mewakili dari stakeholder
dari pihak yang melaksanakan atau mengalami dari salah satu perjalanan dari gerakan total organik, gerakan untuk kita bisa berproduksi dengan lebih sustain, dengan berkelanjutan. Ada 3 hal mungkin yang saya rasakan sebagai sebuah pembelajaran mungkin bagi saya dan sekaligus Bapak Ibu sekalian, baik sebagai pemegang kebijakan yang menetapkan kebijakan di level provinsi, kabupaten. Perkenankan Pak, mungkin sebelumnya saya kenalkan diri saya Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh. Sebelumnya saya sebagai Kepala Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun saya asli Jawa Timur, Ponorogo. Jadi ini dan sekarang hari ini saya hadir bersama seluruh petani dan pegiat total organik di seluruh Indonesia yang hadir di hari ini, merasakan hal yang sama. Catatan saya yang pertama adalah semua teman-teman, mungkin saya ngajak kepada teman-teman pegiat total organik yang sampai hari ini telah hadir di sini ataupun yang tidak sempat hadir di sini namun telah menjalankan total organik, rasa syukur kita adalah bagian dari sebuah gerakan, sebuah inisiasi yang sangat luar biasa. Saya rasakan sebagai sebuah perjuangan yang sangat mulia. Kenapa sebabnya? Karena gerakan ini sebenarnya atau inisiasi yang dilakukan ini adalah bagian dari kita untuk bisa menjalankan circular economy. Ekonomi yang tidak ada menghasilkan sampah, ekonomi yang bisa efisien. Mungkin lebih dikenal sebagai integrated farming tadi Pak Gubernur menyampaikan dalam sambutannya, di mana kita bisa memiliki proses produksi yang akan sangat efisien. Dan tidak hanya itu, akan menjamin keberlanjutannya. Jadi produksi pangan, produksi energi, insya Allah akan sangat efisien dan berkelanjutan. Itu hal yang pertama membuat kita harus rasa syukur kita, semangat kita untuk terus menjalankan ini karena begitu mulianya misi kita menjadi bagian dari gerakan ini. Yang kedua, catatan saya untuk juga menjadi pembelajaran yang saya alami di Nusa Tenggara Barat maupun di Aceh, dan saya yakin teman-teman semuanya di tempat seluruh provinsi di seluruh Indonesia juga saya harapkan bisa mengambil pembelajaran itu. Kita memiliki, saya pribadi memiliki pengalaman bahwa paling tidak ada 3 langkah utama dan yang bersifat bertahap agar kita bisa menjalankan misi kita tadi, menjalankan misi mulia kita untuk total organik ini sesegera mungkin menjadi solusi bagi kehidupan kita, bagi seluruh masyarakat petani kita, bagi seluruh masyarakat Indonesia. 3 hal penting tersebut yang bertahap. Yang pertama adalah penguasaan kita atas kapasitas dan skill teknik total organik secara paripurna. Jadi teknik dan teknologi yang dikembangkan oleh Prof. Nugroho ini sebenarnya sudah paripurna, sudah dikaji oleh setiap orang secara ilmiah terbukti, secara praktis terbukti, dan kita memiliki kesempatan untuk menguasai itu dengan sepenuhnya. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini, jangan lewatkan sebuah anugerah
kita bisa mengenal teknologi yang sangat tepat guna ini. Saya pribadi tahu dan merasakan bagaimana membuat pupuk yang saat ini sangat langka kalau disebut pupuk pabrik, dan kita bisa membuat pupuk hanya dalam waktu 1 malam, saya nyebutnya begitu, 1 hari atau 1 malam, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh teknologi ini, tidak dimiliki oleh teknologi lain dengan biaya yang murah. Kita bisa bikin pakan dari limbah padi kita, limbah jagung kita, limbah-limbah yang memang sebenarnya kita sudah buang, itu hanya dalam waktu 3 hari. Kita nggak perlu ngarit lagi sebenarnya. Kita cukup mengolah limbah kita dan kita bisa menikmati sore hari dengan ngopi, dengan ketemu tetangga, dan kita tetap bisa memberi pakan ternak kita dengan lengkap. Itu yang pertama, tahapan pertama harus kita kuasai. Teknik, skill, dan teknologi ini, dan pasti sangat berkembang, termasuk perkembangan teknologi digital. Pak Prof. Nugroho dan teman-teman juga menyiapkan kepada untuk teman-teman yang di milenial untuk bisa dekat dengan teknologi digital, namun teknologi total organik ini bisa diimplementasikan. Yang kedua, catatan saya adalah kalau sebatas teknologi kita kuasai, sepertinya belum memiliki dampak apapun. Sesegera mungkin kita harus mencapai sebuah kelompok tani, atau seseorang yang mengimplementasikan total organik ini, atau kita sebagai lembaga otoritas atau kepala dinas, sesegera mungkin kita harus bisa mencapai skala usaha yang memberikan keuntungan ekonomi. Tidak ada gunanya kita teknik tadi kita kuasai kalau tidak sesegera mungkin skala usaha yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan kemanfaatan, itu bisa segera kita rasakan. Semangat kita untuk bisa implementasi mungkin akan mengendor sejalan dengan ini kok nggak cepat jadi duit ya. Ini kok tidak bisa segera mungkin menghasilkan, memberikan kepastian dari pendapatan saya. Jadi kecepatan kita sesegera mungkin bisa memenuhi pasar, bisa menjual ke pasar, bisa memenuhi permintaan, produksi dengan efisien, itu menjadi tahapan kedua. Tahapan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tanpa jiwa wirausaha, teman-teman tadi yang mempunyai kapasitas sudah bisa memproduksi, bisa jualan, menghasilkan uang, pasti ada tantangan yang membuat mereka menjadi berhenti. Gara-gara kemampuan atau kapasitas dia untuk tidak sesegera mungkin menjadi seorang wirausaha, entrepreneur. Kapasitas dia untuk menjadi entrepreneur itulah yang membuat kreativitas akan muncul, membuat berbagai solusi akan dia lakukan sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Entrepreneurship dimunculkan karena visi dia sebagai petani sekaligus sebagai pengusaha sudah paripurna. Dia melihat, yang bersangkutan melihat bahwa pertanian ini menjadi ladang penghasilan saya, ladang nafkah saya, sekaligus ladang amal saya. Itu hanya bisa dicapai kalau dia menjadi seorang entrepreneur. Jadi 3 hal tadi kami harapkan kita bisa mencapai bersama-sama, Pak Nugroho dan teman-teman sekalian seluruh Nusantara. Kami harapkan untuk kuasai teknik secara paripurna, kemudian secepatnya kita bisa mengangkat ini menjadi sebuah kegiatan produktif yang skala ekonominya masuk, keuntungan bisa kita peroleh, dan tingkatkan level kita menjadi seorang pengusaha. Demikian catatan dari saya. Mudah-mudahan saya yang mewakili hadir dari ujung barat Indonesia, dari bumi Serambi Mekah, mengajak seluruh teman-teman, rekan-rekan
pegiat total organik, baik para petani, para milenial, dan juga sebagaimana kami, para pengambil kebijakan untuk bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah gerakan nasional untuk kita bersama-sama membangun ketahanan pangan dan energi di Nusantara ini. Demikian, sekali lagi terima kasih. Total Organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya rangkaian acara pada malam hari ini kembali akan kita saksikan satu persembahan yang saat ini akan segera kita saksikan, persembahan musik tradisional dari ANSA School Talent Bunga Bangsa. Zaman semakin modern, makin berumur dan bertambah tahun. Lambat laun bumi mulai menua, sebab banyak pemanfaatan bumi yang berlebih oleh manusia itu sendiri. Pembantaian satwa, penebangan liar, membuang sampah di sembarang tempat, dan penggalian ilegal pun semakin banyak tak terkendali. Hei saudaraku semuanya, apakah kau sadar akan tanah airmu? Ooh.
masing-masing. Namun alam tak tinggal diam. Isyarat telah diturunkan. Bencana memporak-porandakan seisi jagat raya. Banjir, longsor, gempa, hingga tsunami. Sadar dan bercerminlah. Apa yang harus kita perbuat untuk menjaga bumi pertiwi yang sangat indah ini? Untuk penerusmu, anak dan cucumu kelak.